Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah itu manusia banget. Hai Bro Ensis, apa kabar? Semoga tetap sehat dan bersemangat ya dalam beraktivitas sehari-hari. Kayaknya tugas kepolisian akhir-akhir ini jadi makin banyak ya. Salah satu yang menjadikan petugas aparat itu menjadi sibuk karena banyaknya laporan dari masyarakat. Bukan laporan kehilangan, pencurian, atau yang semacamnya. Sesuatu yang mengakibatkan si pelapor merasa dirugikan secara material oleh si pelaku kejahatan. Melainkan laporan atas sesuatu yang tak mengakibatkan kerugian material. Meskipun kita tahu tak semua laporan ke aparat akan diproses secara hukum, akan ditindaklanjuti seperti harapan sang pelapor. Ini bukan TV, tentu saja tak akan membincangkan kenapa ada laporan yang ditindaklanjuti, ada pula yang tidak di-follow up. Karena ini bukan domain kita ya, Bro Ensis. Yang ingin kita bahas di sini adalah kenapa masyarakat begitu mudah melaporkan segala sesuatu kepada aparat, kendati tidak mengalami kerugian secara material. Apakah ini adanya kesadaran hukum di kalangan masyarakat? Apakah karena adanya UU ITE? Mungkinkah masyarakat sekarang lebih sensitif perasaannya? Atau punya kebanggaan jika berhasil mengkandangkan orang lain? Apa ini tanda masyarakat makin cerdas? Atau sebaliknya? Baiklah, sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, jangan lupa bantu kami dengan menekan tombol subscribe dan like agar tayangan Nik Bukan TV tetap bisa eksis. Tawuran yang pernah terjadi, entah itu yang dilakukan antar pelajar atau antar anggota masyarakat, kadang-kadang ada yang penyebabnya sangat tak masuk akal. Bukan sesuatu yang prinsip atau penting, bukan memperebutkan sesuatu yang berharga. Ada kalanya pemicu terjadinya peristiwa yang tak diinginkan itu hanya masalah sepele, yakni kesalahpahaman, miskomunikasi istilahnya. Karena komunikan salah dalam memahami message yang disampaikan oleh komunikator, bisa jadi sang komunikator salah memilih kata atau kalimat yang hendak diutarakan. Akibatnya sang komunikan tersinggung. Perasaan tersinggung inilah yang akhirnya menjadi pemantik tawuran. Padahal salah itu memang bagian dari kelemahan setiap manusia. Siapapun dia, apapun pekerjaannya, dari kalangan manapun, selama ia bernama manusia, mempunyai potensi untuk melakukan kesalahan, sekalipun yang sudah berpendidikan tinggi. Ada ungkapan yang cukup populer di kalangan pesantren. Al-insanu makhlul khata' wa nisyan. Manusia tempat salah dan lupa. Ini semacam pepatah loh, Bro Ensis. Meski ada yang meyakininya sebagai hadis. Tetapi memang ada hadis yang senada dengan hal tersebut, bahwa manusia itu tempat salah. Kullu ibni Adam khot'un wa khairu khot'inat tawabun. Demikian hadis yang diriwayatkan At-Tirmizi, yang artinya setiap anak Adam pernah berbuat salah, dan sebaik-baik yang berbuat salah adalah yang bertobat dari kesalahannya. Karena salah itu manusiawi, dan siapapun selama bernama manusia, ia punya kemungkinan untuk berbuat salah, baik dalam ucapan, tulisan, maupun perbuatan. Karena setiap insan manusia punya keterbatasan. Bisa benar, bisa pula salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Di kalangan insan pers yang seperti ini, yakni manusia tempat salah, ternyata sangat disadari betul. Artinya bisa saja tulisan yang dipublikasikan di media cetak misalnya ada kesalahan, baik salah cetak maupun salah lainnya.
entah salah data atau salah kutip dari narasumber. Itu sebabnya di media cetak terkadang ada ralat berita. Redaksi pun memberikan hak jawab kepada narasumber, pihak yang merasa dirugikan atau katakanlah yang merasa tidak nyaman dengan adanya tulisan yang ada di media tersebut, yakni untuk meluruskan message yang tercetak di media tersebut. Dan hak jawab ini akan dimuat dalam terbitan berikutnya. Beda dengan kondisi sekarang ya, Bro&Sis. Jika ada yang merasa dirugikan, merasa nama baiknya dicemarkan, merasa terfitnah lewat medsos, langsung saja melaporkan. Bukan bertabayun atau mengklarifikasinya lebih dahulu. Tak heran apabila sekarang begitu banyak laporan yang dibuat ke aparat keamanan. Hanya gara-gara ada salah orang lain yang mungkin tak sengaja, baik dalam ucapan atau bisa jadi karena si pelapor salah menafsirkan maksud seseorang. Barangkali itu sebabnya dalam sebuah pengadilan kadang dihadirkan ahli bahasa, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Padahal bisa saja ahli bahasa juga berpotensi salah, sebab ahli bahasa pun seorang manusia yang tak mungkin selamanya benar. Islam telah mengajarkan untuk bertabayun atau mencari kejelasan tentang sesuatu berita. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 6. Ini karena manusia tidak ada yang tidak bebas salah. Artinya dengan bertabayun maka semua menjadi jelas. Dengan melakukan klarifikasi, sesuatu yang mungkin dianggap salah akan menjadi jelas. Dengan demikian tidak akan terjadi kesalahpahaman lagi. Lalu bisa dicarikan solusinya. Karena setiap saat kita bisa berbuat salah, maka solusinya seperti hadis yang saya kutip di atas adalah bertobat dari kesalahannya. Caranya dengan banyak-banyak beristighfar. Kalau perlu melakukan sholat tobat. Bahkan salah itu pun bisa terjadi ketika seseorang sedang beribadah. Bukankah orang yang sedang menghadap Allah bisa saja lupa, bisa juga salah. Nah, kalau salah itu terjadi dalam sholat misalnya, Allah pun memberikan solusi dengan cara mengerjakan sujud sahwi sebelum salam. Karena Allah tak mungkin memberatkan hamba, misalnya dengan memerintahkan mengulang sholat dari awal. Namun, jika kesalahan itu dilakukan terhadap manusia, maka solusinya minta maaf dan memperbaiki hubungan yang sempat terganggu, lantaran adanya salah yang tak mungkin sengaja itu. Bro&Sis, setiap kita menyadari bahwa manusia tempat salah, hampir bisa dipastikan tak akan pernah terjadi pertentangan, pertikaian, apalagi tawuran yang hanya dikarenakan adanya salah yang tak disengaja. Dengan menyadari hal ini, maka insya Allah orang akan mudah meminta maaf, mudah pula memberi maaf. Bro&Sis, jangan sampai salah ya memahami tayangan ini. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.